Satu lagi pesona Indonesia yang bisa membuat siapapun berdecak kagum akan keindahannya. Pulau Belitung, sebuah pulau di lepas pantai timur Sumatera yang diapit oleh Selat Gaspar dan Selat Karimata. Inilah negeri Laskar Pelangi dengan pesona alamnya yang sangat menakjubkan. Belitung dikenal sebagai wilayah kepulauan yang kaya akan wisata pantainya. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Kelayang. Di Pantai Tanjung Kelayang ini, pada 9 Maret lalu menjadi salah satu titik pemantauan gerhana matahari total di Indonesia. Pantai Tanjung Kelayang menjadi pusat pengamatan gerhana untuk wilayah Pulau Belitung. Nah, Pantai Tanjung Kelayang sendiri dikenal sebagai tempat wisata favorit bagi para pelancong yang berkunjung ke Pulau Belitung. Saya juga tak mau ketinggalan menikmati pantai ini. Pantai yang terletak di bagian utara Pulau Belitung ini merupakan pintu masuk bagi mereka yang hendak melakukan wisata ke pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nama pantai ini sendiri diambil dari nama pulau kecil yang berbentuk seperti kepala burung kelayang yang letaknya tidak jauh dari pantai. Gugusan pulau-pulau kecil yang membentang di perairannya seakan memiliki daya tarik tersendiri di Laut Belitung. Tak heran, Belitung menjadi salah satu wilayah tujuan wisata bahari di Indonesia. Tidak lengkap rasanya menjelajah alam Belitung tanpa menikmati keindahan bawah lautnya. Saya berada di perairan di sekitar Pulau Lengkuas. Ya, perairan Lengkuas terkenal dengan keanekaragaman terumbu karangnya. Daerah ini merupakan wilayah terumbu karang dan tempat bertemunya arus. Itu pula yang membuat perairan di Laut Belitung kaya akan plankton yang berfungsi sebagai makanan ikan dan biota air lainnya. Sebagai provinsi kepulauan, perairan Bangka Belitung mempunyai potensi yang sangat besar dalam ekosistem terumbu karang. Terumbu karang di Laut Belitung sangat beraneka ragam dan juga indah. Tak pernah ada kata cukup selagi memanjakan diri untuk menikmati keindahan alam wilayah ini. Ya, inilah salah satu dari ribuan pesona Indonesia yang layak untuk didatangi. Tapi saya masih punya cara lain untuk menjelajahi Pulau Belitung. Tujuan saya selanjutnya adalah pulau indah bernama Pulau Lengkuas. Dengan kapal motor, Pulau Lengkuas bisa ditempuh dalam waktu yang relatif singkat, yaitu setengah jam saja dari Pantai Tanjung Kelayang. Belum juga sampai, tetapi mata dan hati saya sudah jatuh cinta dengan keindahan panorama pulau ini. Pulau Lengkuas berada di sebelah utara Pantai Tanjung Kelayang. Tidak ada kaitan nama pulau dengan nama tanaman rempah lengkuas. Julukan lengkuas berasal dari penafsiran dan logat masyarakat lokal
tentang sebutan lighthouse atau mercusuar yang waktu itu dipakai oleh Belanda. Pulau Lengkuas tidak terlalu luas, hanya sekitar 1 hektar saja. Karena itulah menjelajah pulau ini tidak dibutuhkan waktu lama. Hanya berkisar sekitar 1 jam saja untuk bisa berkeliling pulau. Salah satu yang menarik dari Pulau Lengkuas adalah keberadaan mercusuar peninggalan kolonial Belanda. Tidak banyak jejak sejarah yang tertinggal di bangunan yang konon juga merupakan tempat menyimpan tahanan Belanda. Mercusuar ini selesai dibuat pada tahun 1882. Meski secara usia sudah tua, namun mercusuar ini masih berdiri dengan kokoh hingga kini. Mercusuar ini memiliki 18 lantai dengan sekitar 300 anak tangga di bangunannya. Buat saya, ini sungguh sebuah perjalanan yang tak mudah. Tapi, semangat saya untuk bisa mencapai puncak tetap bergelora. Di luar itu, saya sangat kagum dengan desain mercusuar kuno ini. Akhirnya, saya sampai juga di puncak mercusuar. Dari ketinggian sekitar 50 meter, sejauh mata memandang kita dapat menikmati pemandangan hamparan berbatuan granit khas pantai di kawasan Bangka Belitung. Rasa capek saya rasanya terbayar oleh indahnya pemandangan di depan mata saya. Mercusuar di Pulau Lengkuas ini tidak hanya menjadi ikon pariwisata semata. Hingga kini, bangunan peninggalan Belanda ini masih mengemban tugas memandu kapal-kapal yang lewat di perairan Belitung di malam hari. Pesona Indonesia yang begitu menawan di Pulau Belitung ini membuat saya ingin menjelajahi setiap sudutnya. Kearifan budaya, tradisi, dan bentang alam yang patut kita syukuri ini persembahan dari Tuhan. Dan ini semua merupakan cerita di negeri Laskar Pelangi, persembahan dari langit. Tidak hanya daerah laut, Pulau Belitung juga punya tantangan alam lain untuk dijelajahi. Adalah kawasan hutan di kaki Gunung Lalang, sebuah kawasan hutan konservasi yang relatif masih alami. Kawasan ini memiliki luas sekitar 2.950 hektar dan terletak di Desa Prawas, Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung. Nama hutan Lalang sendiri mungkin tidak terlalu dikenal orang. Tapi bagi mereka yang hobi berpetualangan menjelajah hutan dengan sepeda atau motor trail, sudah banyak yang datang ke sini untuk mencoba jalurnya.
Hari ini saya mencoba petualangan seru dengan bersepeda. Hamparan hutan lalang yang terbentang luas rupanya semakin membangunkan rasa penasaran saya untuk menyusuri jalan setapak yang di tengah hutan nan rimbun itu. Apalagi setelah bertemu dengan kawan-kawan baru dari komunitas sepeda di Belitung ini. Semakin menambah warna keseruan saya hari ini. Beginilah kondisi jalur sepeda yang ada di tengah hutan lalang. Jalan yang nampak dari langit ini seakan tersedia bagi mereka yang ingin mencoba medan wisata hutan kota Belitung ini. Asik banget rasanya bersepeda bersama melintasi perkebunan lada dan sayuran di tengah hutan lalang. Apalagi medannya tidak terlalu sulit. Meskipun tanahnya berpasir, tapi saya bisa mengendarai sepeda dengan aman di sini. Hampir setengah hari saya bersepeda rasanya lelah juga ya. Untung saja ada lokasi yang bisa digunakan untuk istirahat di sini. Saya istirahat dulu di sini sebentar. Wah, iya Pak. Kebetulan saya juga udah capek banget ya, mereka agak lumayan ya. Tanah di Gunung Lalang sangat subur. Tidak hanya lada putih yang menjadi andalan perkebunan di sini, tapi segala macam sayur mayur pun terhampar luas. Masyarakat di sekitar Gunung Lalang memanfaatkan hasil perkebunan untuk kebutuhan sehari-hari. Unsur tanah di Kepulauan Belitung mengandung pasir, granit, kaolin, dan tanah liat. Artinya, tanah di Belitung memiliki reaksi tanah yang asam, tapi tetap subur dan baik untuk perkebunan. Tidak hanya perkebunan, di hutan lalang banyak ditumbuhi pepohonan seperti pelawan, meranti, membalong, ramin, dan kerengas. Pohon-pohon ini mempunyai kayu yang berkualitas yang dipasarkan hingga keluar daerah. Setelah bumbunya dicuci, dikupas, dihalusin, habis itu kita masuk ke proses masaknya. Iya. Cara membuat gangan seperti ini, kira-kira bumbu-bumbu yang digunakan itu kurang lebih kunyit setengah ruas jari, lengkuas, cabai, bawang merah, terasi, asam, dan gak lupa lagi garam. Semua bumbunya dicampur dengan cara diulek sampai halus. Kemudian direbus dan dimasukin ikan ya, kita pakai ikan. Gangannya di sini pakai ikan. Iya. Setelah bersepeda seharian, badan terasa capek, perut terasa lapar. Sekarang, waktunya membayar semua itu dengan menu khas Belitung, yaitu ganggan ikan. Teman-teman, gangannya udah matang nih, ayo kita makan bareng.
Momen-momen kebersamaan seperti ini yang tidak bisa dibayar dengan rupiah. Makan bersama teman-teman baru sungguh sebuah pengalaman yang tidak terlupakan untuk saya. Dari sinilah saya belajar bersyukur bahwa terkadang kebahagiaan justru datang dari hal-hal sederhana. Negeri Laskar Pelangi, begitulah Pulau Belitung kini kerap disebut. Keindahan pantainya yang memiliki pasir putih dan batu granit membuat Belitung menjadi salah satu andalan pesona Indonesia. Tak hanya kaya akan pesona alam baharinya, Pulau Belitung juga kaya akan hasil lautnya yang luar biasa. Salah satu buktinya terdapat di desa Tanjung Binga, sebuah perkampungan nelayan di Kecamatan Sijuk, Belitung yang menjadi desa wisata. Saat melintasi kampung ini, sejauh mata memandang terlihat ikan-ikan hasil tangkapan nelayan yang sedang dijemur di pinggir-pinggir jalan. Yang dijemur kebanyakan adalah ikan asin. Nah, Tanjung Binga ini memang dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Belitung. Ikan asin rebus merupakan salah satu olahan ikan laut desa Tanjung Binga yang mampu menembus pasar luar Belitung. Bila musim ikan tiba, nelayan Tanjung Binga disibukkan dengan proses mengolah ikan. Mereka melakukannya secara bergotong royong. Nah, ini dia keuntungannya kalau di sini. Pengunjung diperbolehkan melihat proses pengolahan ikan. Semua prosesnya dilakukan dengan cara dan alat yang sederhana. Wah, ini adalah kesempatan saya untuk tahu secara langsung proses pengelolaan ikan asinnya, sekaligus mengenal dekat kehidupan masyarakat Tanjung Binga. Ibu, lagi ngapain Bu ini? Ini lagi nganu apa kapten natang ikan. Oh, bikin ikan. Ya, Ikannya bikin diapain ikan. emang ini Bu? Mau Ikan diapain? ini kan mau dijemur kan, udah direbus. Kira-kira saya bisa nggak nih Bu bantuin Bu? Boleh? Tapi bau tuh. Ah, nggak apa-apa. Ini diangkat kemana nih Bu? Ya, diangkat ke sana aja, kita jemur di sana.
Boleh nih ya, Kita Bu ya. ya. Maaf ya, Bu. Ya. Salah satu warga Tanjung Binga yang menjalankan usaha ini, Ibu Halimah. Pengolahan ikan asin rebus ini adalah usaha keluarga yang telah dilakoninya sejak 3 tahun lalu. Ibu Halimah mempekerjakan 4 orang karyawan untuk membantunya. Kunci pengolahan ikan asin rebus adalah di perebusan. Tidak boleh terlalu masak dan juga tidak boleh mentah. Kalau terlalu masak biasanya hancur, tapi kalau mentah ikannya menjadi busuk. Walau asap rebusan ini pedih di mata, tapi tidak masalah bagi saya. Yang penting ilmunya sudah tersimpan di kepala. Ternyata nggak mudah juga ya, Bu ya, buat Iya. saya yang awal kayak begini sampai bercucuran air mata. Ibu nggak pedih, Bu? Ya pedih tapi kerjaan kita kan. Luar biasa. Saya sampai nangis-nangis. Inilah bukti bila Belitung tak hanya besar karena potensi wisata yang dimilikinya. Kekayaan lautnya yang berlimpah juga memberikan andil besar untuk mensejahterakan masyarakatnya. Belitung memang pesona Indonesia dan Tanjung Binga adalah mutiaranya. Ibu makasih banyak nih, Bu ya. Saya jadi dapat ilmu buat ngolah ikan rebus di sini. Makasih ya, Bu. Mari. Bila menelusur ke tengah kota Tanjung Pandan, terdapat simbol budaya Belitung yang makin jarang ditemui. Rumah adat Panggong, rumah adat khas Belitung yang punya banyak keistimewaan. Orang Melayu pasti mengenal tarian yang satu ini. Ya, ini dia tari Sekapur Sirih. Tarian tradisional khas Melayu yang juga terkenal di Belitung. Sekapur Sirih biasanya digelar untuk menyambut tamu kehormatan yang datang. Penari yang berada di barisan depan menghampiri tamu dan memberikan sekapur sirih yang tersimpan dalam kotak sebagai tanda kehormatan sekaligus persahabatan. Wah, berasa seperti tamu kehormatan saja. Baru sampai di depan rumah adat Belitung, saya langsung disambut tarian Sekapur Sirih. Dan ini dia bagian yang paling serunya, makan sirih. Rumah adat yang terletak di tengah kota ini merupakan miniatur rumah panggung untuk seorang bangsawan atau yang dimiliki para pejabat dahulu. Yang menarik dari rumah panggung di Belitung, rumah untuk keluarga bangsawan memiliki perbedaan dengan rumah untuk rakyat biasa. Salah satunya adalah jumlah ruangan. Selain itu, jumlah anak tangga pun berbeda.
Tak hanya itu, di ruang tamu rumah adat ini terpasang banyak foto-foto peristiwa yang penting dan pernah terjadi di Belitung. Nah, kalau di ruangan ini adalah kamar pengantin. Baik foto maupun ruangan yang ada di sini menjelaskan banyak hal tentang budaya yang ada di Belitung. Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil di sekitarnya. Keberadaan pulau-pulau kecil ini rupanya telah menjadi daya tarik tersendiri di Kepulauan Bangka Belitung. Pulau Seliu adalah salah satunya. Pulau Seliu yang berada di selatan Pulau Belitung ternyata menyimpan banyak objek wisata yang masih perawan. Ada banyak alasan mengapa saya merasa senang begitu memasuki gapura besar ini. Inilah salah satu pulau di Belitung yang belum banyak dijamah wisatawan. Pulau cantik ini menyimpan banyak keindahan dan potensi alam yang tak kalah menjual dengan daerah lainnya di Belitung. Siang, Pak. Ya, siang. Oke, lagi pada santai nih ya. Oh iya. Ya. Saya baru sampai nih, Pak. Oh. Saya boleh ya tanya-tanya? Boleh. Ya. Nah, kalau di sekitaran Pulau Seliu ini saya dengar katanya Iya, benar. banyak wisata-wisata yang bagus dan bisa dikunjungi. Oh iya, benar. Terutama di yang terkenal itu kita Pantai Tanjung Merah Bulu deh. Itu lumayan terkenal sekarang. Biasanya pantainya yang ada granit-granitnya yang di tengah gitu deh, dengan pesisir pantainya yang lumayan bagus, pesisir pantai putih gitu. Nanti bisa dikunjungi loh ke sana. Itu boleh lah Pak, saya diajak ke sana. Boleh. Sekalian saya tadi ngeliat Ya. ada. Iya, benar. Bisa naik ini nih? Bisa. Kalau ada. Saya baru pertama kali datang ke Pulau Seliu ini. Di sini masih asri sekali suasananya. Tapi sayangnya di sini tidak ada jasa transportasi buat keliling pulau. Jadi saya meminjam ATV milik warga setempat untuk berkeliling menikmati udara dan alam yang masih segar. Desa yang dulunya merupakan penghasil kopra terbesar di Asia Tenggara ini memang mempunyai ketersediaan lahan yang sangat cukup. Lahan inilah yang dimanfaatkan sebagai perkebunan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan mata pencaharian sampingan ketika hasil laut kurang maksimal.
Ini dia buah melinjo yang tumbuh di Pulau Seliu. Kualitas melinjo Pulau Seliu ini terkenal bagus. Itulah sebabnya emping yang dihasilkan Pulau Seliu sangat terkenal di Belitung. Saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa pulau ini wajib untuk dikunjungi. Ada sebuah pantai eksotis yang tak kalah indahnya dengan pantai Tanjung Tinggi yang terkenal dari film Laskar Pelangi. Akses ke pantai ini memang sangat sulit. Kondisi jalan hanya berupa jalan setapak, bebatuan, sampai padang ilalang. Gimana Mbak? Tadi treknya bisa ini lebih menantang? Seru banget sih tadi treknya, bener-bener luar biasa lah. Jalur-jalurnya itu ekstrim, saya deg-degan tapi pengen hajar terus. Tapi sayang banget di tempat secantik kayak begini, belum banyak orang yang eksplor ya Pak ya? Iya Mbak. Semoga di tahun yang akan datang tempat ini bakalan lebih terkenal lagi. Soalnya mudah-mudahan lah. pesona Indonesia luar biasa di sini. Kebanggaan warga Seliu. Pantai ini terletak di ujung selatan pulau. Batuan-batuan granit besar khas Belitung menjadi ornamen memukau di pulau ini. Namun, pasir putih dan keindahan air lautnya yang jernih belum dapat memanggil banyak wisatawan datang kemari. Menjelajahi Pulau Belitung tidak akan ada habisnya. Keindahan alam, adat istiadat yang masih sangat melekat harus kita lestarikan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini semua merupakan pesona Indonesia, persembahan dari langit. Di setiap kesempatan perjalanan, saya selalu menemukan hal-hal baru yang membuka mata saya akan keindahan alam Indonesia. Sebuah keindahan yang terbalut apik dengan kearifan lokal dan kekayaan budaya Nusantara. Dan semua ini membuat saya semakin mencintai negeri ini.